Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Septian Syabatina, NIM 23040450250, kelas C Bimbingan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan seorang tokoh filsafat yang bernama Martin Luther. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah filsafat ilmu. Martin Luther merupakan seorang profesor di bidang teologi sekaligus pastor Katolik yang berasal dari Jerman. Luther menjadi dikenal karena menggagas reformasi Protestan yang memberikan perubahan dalam sejarah kekristenan dunia. Ia lahir pada 10 November 1483, kemudian ia wafat pada 18 Februari 1546 pada usia 62 tahun di Eisleben, Kekaisaran Romawi Suci. Salah satu karyanya yang terkenal adalah 95 Theses yang ditulis pada tahun 1517. Dalam dokumen ini, Luther mengkritik praktik penjualan indulgensi oleh Gereja Katolik Roma yang pada saat itu menjadi salah satu penyebab utama reformasi Protestan. Yang kedua yaitu tulisan yang berjudul The Freedom of a Christian pada tahun 1520. Karya ini menggambarkan pandangan Luther tentang hubungan antara iman dan perbuatan baik. Kontribusi Martin Luther dalam filsafat. Martin Luther dikenal sebagai seorang teolog dan reformator agama, bukan sebagai seorang filsuf. Namun, pemikirannya memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan filsafat barat, terutama dalam pemikirannya tentang agama dan kebebasan. Salah satu kontribusi penting Luther dalam filsafat adalah pandangannya tentang kebebasan Kristen. Ia berpendapat bahwa kebebasan Kristen terletak pada iman yang dianugerahkan oleh Tuhan, bukan kepada kehendak manusia. Pandangan Luther tentang kebebasan Kristen ini mempengaruhi pemikiran filsafat barat, terutama dalam hal pemikiran tentang kebebasan determinisme. Meskipun Luther bukan seorang filsuf, namun pemikirannya memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam perkembangan filsafat barat, terutama dalam hal pemikiran tentang agama, kebebasan, dan otoritas. Martin Luther tidak secara langsung mengembangkan pemikirannya yang secara khusus berkaitan dengan bimbingan konseling seperti yang kita kenal saat ini. Namun, ada beberapa aspek dalam pemikirannya yang dapat dihubungkan dengan konsep bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu perhatian terhadap kesehatan mental dan emosional. Luther menyadari pentingnya kesehatan mental dan emosional dalam konsep spiritual. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan kesehatan jiwa. Dalam bimbingan konseling, pemahaman ini dapat berarti pentingnya memperhatikan kesehatan mental dan emosional seseorang dalam konteks pengembangan spiritual. Yang kedua yaitu pemahaman akan penderitaan dan pengampunan. Luther mengajarkan pentingnya pengakuan dosa dan penerimaan pengampunan sebagai bagian dari kehidupan Kristen. Dalam konteks bimbingan dan konseling, pemahaman ini dapat berarti pentingnya mengakui kesalahan dan kelemahan kita, serta menerima pengampunan dan pemulihan untuk memperbaiki diri. Meskipun Luther secara tidak langsung mengembangkan pemikiran yang secara khusus berkaitan dengan bimbingan dan konseling, pemahaman dan pendekatan pastoralnya dapat memberikan landasan yang relevan dalam konteks pelayanan bimbingan dan konseling. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.